adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga kami. Wah, adik-adik apa kabarnya? Luar biasa. Wah, senang sekali ya kita dapat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu digital hari ini. Nah, adik-adik, bukan hanya Kak Sarah dan Kak Omi aja nih yang mau nemenin adik-adik untuk beribadah hari ini. Tapi ada satu kakak sekolah minggu lagi yang juga akan nemenin kita. Kira-kira siapa ya? Halo Kakak Sarah, halo Kak Omi, halo adik-adik semua. Halo kakak. Wah, adik-adik tahu nggak ya, kenal nggak ya siapa ya kakak ini? Biasanya nih adik-adik yang rajin untuk selalu lihat ayat hafalan pasti tahu nih siapa kakak ini. Ada yang tahu, ada yang kenal? Wah, ada yang kenal, ada yang gak kenal juga. Nah, biar semuanya kenal lagi, yuk kita kenalan nih sama kakak ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Agatha Boru Sihombing. Kakak Agatha tinggal di sektor 1. Wah, sektor 1 daerah mana kak? Sektor 1 itu di Ceger Kakak Sarah. Wah, ada yang anak sektor 1 di sini atau yang tinggal di daerah Ceger? Wah, pasti banyak ya adik-adik juga yang tinggal di daerah Ceger atau sektor 1. Nah, kakak Agatha kesibukannya lagi ngapain sih hari-hari ini? Kakak Agatha saat ini sedang berkuliah. Oh, berkuliah. Berkuliah di mana, Kak? Kakak Agatha berkuliah di Universitas Brawijaya. Oh, Universitas Brawijaya ada di mana, Kak? Universitas Brawijaya itu ada di Kota Malang, Kak Sarah. Wah, pasti jauh ya, Kak, dari Iya. Jakarta. Wah. Nah, Kak Agatha, berarti kalau Kak Agatha udah kenalan dan adik-adik juga udah kenal semua nih sama Kakak Agatha Boru Sihombing, kita langsung mulai aja kali ya, Kak? Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik di rumah siapkan hati dan pikirannya. Dengan sikap berdoa, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik semua dengan sikap berdoa, tutup mata, lipat tangannya ya.
Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang lagu ini dari awal. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap untuk memulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami Tuhan bisa duduk dengan diam, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapa, tolong pimpin kebaktian. Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak Sarah, hari ini apa kabarnya? Kabar Kak Sarah pastinya luar biasa. Kalau Kakak Omi? Luar biasa juga ya. Kalau adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa semua. Nah, biar kita makin semangat, makin luar biasa lagi, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi hari ini. Hari adalah. Semuanya nyanyinya pasti dengan penuh sukacita ya adik-adik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan
Sarah, adik-adik di rumah kira-kira udah pada semangat belum ya tadi nyanyinya? Semangatnya sih kayaknya masih 80% ya Kak. Wah, belum 100%. Biar makin semangat lagi, kita mau bernyanyi Yesus pokok. Masih tetap bangkit berdiri. Jangan lupa nyanyi penuh sukacita dan pakai Silakan. Yesus pokok. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Berani tampil beda. Masih bernyanyi dengan sukacita dan jangan lupa pakai gerakan. Berani tampil beda saat iblis menggodaku, aku tolak itu. Dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa. Dalam nama Yesus. Kita ulang lagu ini dari awal. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, dalam nama Yesus. Ku kuat mengasihi, firman-Nya mengubahku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani apa ya? Berani tampil beda. Adik-adik boleh duduk kembali. Warta sekolah minggu kita hari ini adalah hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Kita akan melaksanakan ibadah bersama keluarga. Ibadah ini adalah ibadah gabungan. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk ajak mama, papa, kakak, adik, abang, dan semua keluarga kalian untuk mengikuti ibadah ini. Oh iya, ibadah ini juga akan selalu diadakan di awal bulan loh adik-adik. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai terlupa. Selamat bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menari, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, kita mau bernyanyi lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Semua dengan sikap berdoa ya. Saat keadaan sekelilingku, Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. saat kenyataan di depanku, Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. seperti mata air, Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. seperti mata air, Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami mampu untuk mengerti dan memahami isi firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak Cindy yang akan membawakan firman. Kiranya apa yang kakak Cindy boleh sampaikan, kami boleh terima dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kalau kakak Cindy tanya apa kabarnya, adik-adik jawabnya luar biasa, sukacita, yes, yes, yes. Gitu ya. Oke, kakak Cindy tanya deh dari sini. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Wah, adik-adik dari rumah semuanya pasti udah penuh sukacita. Oke, karena kita semua sudah penuh sukacita, kita mau dengar firman Tuhan yuk. Diambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya dari kitab Matius
Angka besarnya 26, ayat yang ke-36 sampai 46. Kakak Cindy baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Kita bacanya sama-sama. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Kakak Cindy punya satu video untuk adik-adik. Berikut videonya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan." Adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan dan tadi juga kita udah nonton video. Dari firman Tuhan dan video yang kita tonton hari ini, kita mau belajar bahwa firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Dan pada saat Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus pergi apa? Pergi berdoa kepada Bapa di surga. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus balik lagi,
lihat murid-muridnya. Apakah Tuhan Yesus menemukan murid-muridnya sedang berjaga-jaga? Tidak. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka tertidur. Adik-adik, kakak Cindy mau tanya sama adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus berdoa? Karena waktu itu Tuhan Yesus lagi sedih sekali. Tuhan Yesus lagi takut. Kenapa Tuhan Yesus takut? Karena Tuhan Yesus tahu kalau sebentar lagi Ia akan ditangkap dan disalibkan di Golgota. Nah, adik-adik, karena perasaan sedihnya itu, perasaan takutnya itu, Tuhan Yesus datang kepada Bapa di sorga melalui doa. Tuhan Yesus berdoa dengan ketulusan hatinya. Dia cerita sama Bapaknya tentang apa yang dia rasakan, dan dia minta pertolongan juga kekuatan dari Bapaknya, adik-adik. Tuhan Yesus nggak nyerah. Tuhan Yesus nggak tinggal diam di dalam kesedihannya, tapi dia berdoa dan menceritakannya. Dan dia sadar kalau ia tidak mampu, makanya ia minta kemampuan, ia minta pertolongan dari Bapa di sorga. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita mau belajar berdoa yang baik dan benar. Berdoa yang baik dan benar tuh yang seperti apa sih, Kak? Tentu yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Berdoa yang baik dan benar itu yang pertama, doanya tulus dari hati. Yang kedua, berdoa itu tidak mementingkan diri sendiri. Kita bisa pakai doa kita untuk mendoakan orang lain juga. Mendoakan orang yang sedang sakit, mendoakan orang yang sedang kesusahan, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun di luaran sana, kita bisa doain. Misalnya orang-orang yang belum bisa makan seperti kita. Dan banyak lagi hal yang bisa kita doakan selain diri kita sendiri. Yang ketiga, berdoa yang baik dan benar itu gak egois. Egois gimana, Kak? Egois itu maksa sama Tuhan supaya apa yang kita doakan itu terjadi sesuai kemauan kita. Dalam setiap doa kita gak boleh maksa-maksa sama Tuhan, tapi mintalah dengan hati yang tulus, minta juga sesuai dengan keperluan kita. Seperti ada lirik lagunya di buku nyanyian AKBP. Nanti tanya sama mama ya, liriknya begini kira-kira. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Nah, kayak gitu kira-kira liriknya. Jadi setiap kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendakmu. Oke adik-adik, yang kedua kita mau belajar berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Oh iya adik-adik, sebenarnya berjaga-jaga itu ada banyak loh contohnya. Misal nih, kalau di rumah kita mau pergi-pergian, terus kita selalu sedia apa? Sedia payung di dalam tas. Sedia payung sebelum hujan, itu contoh berjaga-jaga nggak? Iya, supaya kita nggak kehujanan, kita berjaga-jaga dengan selalu membawa payung. Terus berjaga-jaga apa lagi, Kak? Seperti satpam. Adik-adik tahu nggak satpam? Satpam tuh kerjanya apa? Menjaga keamanan di rumah sakit, di sekolah, terus di perusahaan. Pokoknya banyak tempat yang ada satpamnya. Supaya apa? Supaya rumahnya nggak kena maling, supaya rumahnya tetap dalam keadaan aman. Nah, yang kedua, contoh berjaga-jaga adalah seorang suster. Siapa pernah lihat suster di rumah sakit? Coba deh adik-adik lihat. Suster di rumah sakit, walaupun kerjanya malam-malam, apa mereka tidur? Tidak. Mereka tetap bangun. Mereka tetap cek pasiennya satu-satu loh. Pasiennya sehat nggak ya?
Kayak gitu. Nah, berjaga-jaga yang Tuhan mau ajarkan kita hari ini yaitu berjaga-jaga dari godaan iblis. Godaan iblis tuh datang pas kapan ya Kak? Misalnya lagi ibadah sekolah minggu digital. Karena adik-adik ngantuk banget hari Sabtunya, adik-adik tidurnya kemalaman, adik-adik sekolah minggu digitalnya terlambat. Lebih pilih apa? Tidur dulu di rumah di kasur yang empuk. Nanti aja deh sekolah minggu digitalnya jam 2 siang. Padahal ibadah sekolah minggu digital jam berapa? Jam 8. Nah, adik-adik, misalnya lagi nih, contoh godaan si iblis pas kapan? Pas sekolah minggu digital lagi nih. Tapi waktu kapan Kak? Waktu denger firman Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan, harusnya kita mendengarkan kakak sekolah minggu dengan baik. Tapi karena si iblis datang menggoda, apa yang kita lakukan? Kita ketiduran, ngantuk Kak. Kok aku ngantuk juga nggak ada yang lihat. Apa itu boleh? Tidak, itu namanya godaan si iblis. Ada lagi satu contoh godaan si iblis. Pas kapan? Waktu ujian. Adik-adik ujiannya online kan dari rumah. Nah, ujian online biasanya pakai apa? Kalau nggak pakai handphone, pakai laptop. Nah, karena adik-adik kebiasaan belajarnya online di rumah terus lupa banyak mainnya dan lupa belajar kalau besok ujian, akhirnya waktu ujian online adik-adik buka apa? Buka Mbah Google, yang dimana dia menyediakan semua jawaban dari apa yang kita tanya. Nah, karena adik-adik nggak belajar, ya udah deh aku lihat Mbah Google aja deh, lihat deh satu nomor aja deh, satu nomor. Apa itu contoh perbuatan anak Tuhan Yesus yang berjaga-jaga? Tidak. Kalau anak Tuhan Yesus yang berjaga-jaga, ketika dia tahu akan ujian di minggu depan, dia belajar mulai hari ini. 1 minggu sebelumnya udah belajar, bukannya besok ujian malamnya baru belajar. Ya, nah itu adalah contoh-contoh ketika kita digoda oleh iblis. Makanya Tuhan mau ajarin kita hari ini untuk apa? Berjaga-jaga. Kak Cindy, berjaga-jaga tuh kayak gimana ya Kak caranya? Berjaga-jaga itu bisa kita lakukan ketika kita hidup dekat sama Tuhan. Hidup dekat sama Tuhan tuh yang seperti apa? Yang rajin baca firman, yang tidak suka melawan, yang rajin berdoa, dan semangat untuk sekolah minggu. Jadi kalau jadi anak Tuhan yang berjaga-jaga, gak ada lagi tuh alasan ngantuk-ngantuk, gak ada lagi tuh alasan bosen-bosen. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika kita punya hidup yang dekat sama Tuhan, kita akan punya iman yang semakin bertumbuh. Dan iman yang semakin bertumbuh dan semakin kuat itu yang akan kita gunakan untuk melawan godaan si iblis. Jadi, si iblis tidak akan pernah bisa menggoda hidup kita. Dan Tuhan akan senang sama anak yang berjaga-jaga. Nah, adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan hari ini. Tadi kita udah belajar apa? 2 poin. Yang pertama, mau belajar untuk berdoa yang baik dan benar. Yang kedua, kita mau belajar untuk hidup berjaga-jaga dari godaan iblis. Pintar. Jadi anak Tuhan gampang gak sih? Gampang dong, asal kita mau deket sama Tuhan terus. Oke adik-adik, kakak Cindy punya aktivitas. Jadi kita bikin aktivitasnya kayak gini ya. Aktivitasnya itu pokok doa minggu ini, yang berisi tabel dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Di hari Senin adik-adik tulis pokok doanya apa aja ya. Misalnya mau doain kakak sekolah minggu yang udah kasih firman hari ini, terus mau doain mama dan papa supaya kerjanya lancar. Terus hari Selasa mau berdoa lagi buat ujian yang sudah dilakukan supaya nilainya bagus. Terus mau berdoa lagi buat teman-teman. Dan setiap
setiap harinya adik-adik isi sampai satu minggu. Nanti adik-adik foto bareng sama kertas pokok doanya. Lalu jangan lupa, pokok doanya ini bukan cuma difoto, tapi ditempel di kamar lalu didoakan setiap hari sesuai dengan pokok doa yang sudah adik-adik tulis setiap harinya. Jangan malas berdoa, karena kita hari ini udah belajar apa? Tuhan Yesus adalah contoh untuk kita rajin berdoa. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang mengajarkan kami untuk rajin berdoa dan mau terus berjaga-jaga supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh fokus untuk ibadah ini sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cindy Boru Silalahi. Hari ini kita mau belajar untuk selalu berdoa dengan baik dan benar. Kita juga mau belajar untuk selalu berjaga-jaga. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita telah dengarkan, kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, Jika Jiwaku Berdoa. Nah, lagu ini lagu lama yang sering juga kita nyanyikan di ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau menyanyikan lagi supaya adik-adik di rumah lebih ingat, lebih hafal lagi sama lagu ini. Yuk semua dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya.